Pastinya ada penyebab atau kendala. Mengapa kita ini ya sebagai manusia zaman sekarang itu merasa susah untuk mengakses ilmu spiritual. Bahkan ya, kita ini sangat susah dalam mengakses kedalaman rohani kita, mengukur spiritualitas kita, bahkan merasa asing dengan gaib itu sendiri. Sebenarnya ada apa sih dengan raga jasmani kita ini? Menurut saya ya, kelemahan spiritual yang dikarenakan kesulitan kita dalam mengakses gaib dengan menggunakan otak dan batin itu bukanlah disebabkan karena kita sendiri ini terlalu banyak memiliki pengetahuan ataupun pengalaman serta kesan yang tersimpan di dalam otak atau energi yang dipakai untuk menerima dan memproduksi segala perbendaharaan. Nah, begitu pula batin kita ya. Namun, menurut dari sumber yang saya baca dan pelajari ya, banyak guru yang mengatakannya, kelemahan kita dalam mengakses ilmu gaib itu disebabkan ketidakseimbangan lahir dan jasmani manusia di dalam mempergunakan otak dan batin dalam menyerap dan menanggapi pengaruh lingkungan yang datang kepada kita setiap waktu dan detik. Lantas yang kedua adalah konsentrasi yang tidak disertai oleh keyakinan di dalam menghadapi masalah dan segala persoalan hidup, di mana pola keyakinan telah biasa tanpa stamina, kekuatan jiwa yang tidak permanen ya, itu mungkin karena akibat gelombang energi hidup yang mempengaruhinya setiap saat dan waktu secara terus-menerus, sehingga kekuatan jiwa akhirnya bergantung pada perhitungan-perhitungan yang dapat diterima oleh otak dan kekuasaan rasio, dan ini telah menaklukkan kekuasaan jiwa panjenengan. Dan akhirnya ya, jiwa itu tidak mempunyai kegiatan yang menentukan secara menyeluruh, melainkan aktivitasnya ini banyak ditentukan oleh otak dan pikiran, serta perhitungan-perhitungan yang menakutkan, yang sepertinya tak ada habis-habisnya. Nah, sikap kejiwaan yang telah menjadi kurang utama itu ya, ini membuat jalannya keyakinan itu sering terganggu, dan hal inilah yang menyebabkan tenaga gaib telah lepas dari ikatannya ya, lepas dari tubuh panjenengan. Sebuah pernyataan tertulis di buku yang saya baca ya, serta didasarkan pada apa yang dijelaskan oleh guru-guru saya. Kalau kita membicarakan otak ya, maka teringatlah kita kepada sistem koordinasi yang menguasai seluruh tubuh ya, di mana tenaga spiritual yang menyatu di dalam otak yang bersumber atau memancar dari dalam jiwa juga ikut tersebar ke seluruh tubuh ya, dan segenap bagian-bagian di dalam darah dan di dalam otot, lantas di tulang, di dalam saraf dan semua organisme tubuh, yang mana setiap saat itu memancar bersama kontak-kontak rutin yang terjadi setiap di mana ada kecenderungan seseorang tanpa keahlian-keahlian tersendiri dan menempati pula pada bagian-bagian alat tubuh tertentu. Tetapi apa yang kita bicarakan tadi ini ya adalah kekuasaan jiwa yang memegang peranan utama, di mana otak dan alat aktivitas lainnya seperti pikiran, mata, telinga hingga perasaan adalah tunduk ke dalam kekuatan jiwa. Dan ini juga ya ada tegaknya sebuah keyakinan yang kokoh yang menguasai, sedangkan getaran keinginan atau kehendak yang kokoh menguasai. Sedangkan getaran keinginan atau kehendak serta kemauan yang digerakkan oleh keyakinan dan dikuatkan oleh jiwa serupa sebuah semacam tenaga mistis yang memberikan tenaga gaib. Masalahnya ya, tidak semua orang ini
dapat mempelajari ilmu gaib tersebut ya, atau ilmu gaib tertentu. Dan tidak semua orang itu memiliki kecenderungan yang sama, sehingga mungkin setiap orang itu harus memilih salah satu jenis. Nah, bagi Anda yang tidak memiliki titisan darah, itu ada kesannya di mana tanda-tanda kesenangan padanya ini di dalam mempelajari ataupun senantiasa mencari perihal ilmu gaib itu seakan-akan ada tenaga yang menuntun ya, tenaga menuntun, dan biasanya tidak ada kesulitan apa-apa bagi golongan ini ya, dan mereka dengan mudah itu menangkap apa yang terkandung di dalamnya ya, akan mereka itu cepat menyentuh, menyerap oleh jiwanya, sekalipun bakat ini memiliki takaran dan semacam kapasitas sendiri-sendiri. Namun setiap orang itu memiliki sumber dan daya ya, dengan insya Allah dengan ketekunan dan keuletan serta latihan yang terus-menerus itu akan membantu Anda untuk mendapatkan tenaga yang Anda inginkan. Sementara dari buku-buku dan ajaran spiritual yang saya pelajari dan saya baca, itu ada guru-guru spiritual yang menjelaskan bahwa satu syarat umum yang prinsip ya, bahwa mereka setidaknya itu harus memiliki suatu keyakinan bahwa kekuatan gaib itu ada, dan berarti ya bahwa ilmu itu hanya bisa dimiliki oleh seorang yang mempercayai adanya kekuasaan gaib, dan sumber kekuasaan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jika suatu ketika Anda berdoa kepada Tuhan misalnya ya, di waktu Anda kejepit ya, kepepet, kesulitan keuangan dan harus makan pula ya, dan kemudian dengan ketulusan hati dan penyerahan yang bulat ya sepenuhnya, hati Anda ini memohon pada Tuhan, maka tiba-tiba ya setelah Anda memohon ini, kemudian ada seseorang yang tiba-tiba datang memberikan rezeki untuk Anda, maka permohonan itu pun ya yang dikabulkan dengan cara itu bisa disebut sebagai peristiwa gaib. Nah, tidak semua permohonan Anda ini mengandung gaib yang baik, karena Anda memohonnya ini hanya begitu saja tanpa berkesungguhan dan tidak dengan sepenuh jiwa. Nah, demikian pula rasa kesungguhan itu harus pula hidup ya setiap kali Anda menyembah Tuhan. Karenanya ya, ilmu gaib yang saya dapatkan dan saya sampaikan di akun media sosial saya ini bukanlah ilmu yang tidak saya khususkan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi ya saya mencoba menyampaikan sebuah keilmuan yang bisa dipelajari siapa saja selama Anda memiliki minat dan kemauan keras serta keyakinan yang baik. Dan modal utama belajar ilmu gaib itu, entah itu ilmu podam atau ilmu spiritual lainnya, modalnya adalah keyakinan dan kemauan. Insya Allah ya, hanya dengan modal ini ya, semuanya berjalan dengan lancar, dan Anda insya Allah diberi izin untuk merasakan manfaat dari ilmu gaib itu sendiri.